Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mauludin Hadapi. Saya seorang guru bimbingan konseling di Sekolah SMN Negeri 1 Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Kali ini saya ingin mempresentasikan video hasil pengibasan di tempat saya mengajar dengan salah satu metode jurus BK Heban di minggu kedua, yakni bagaimana mengelola emosi di kalangan murid. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita memulai kegiatan layanan pada siang kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kali ini Bapak akan mengenalkan pada kalian, tentunya tidak asing lagi di dalam kehidupan kita tentu ada yang namanya emosi. Betul? Emosi itu menurut kalian seperti apa sih? Perasaan. Lagi? Oke, terima kasih yang mengucapkan perasaan. Benar sekali. Perasaan itu bisa jadi yang namanya dari gambaran lingkungan yang dialami oleh dirinya semasa ia hidup. Maksudnya selama dia belum tidur. Ya, belum tidur. Itu bisa merespon ke otaknya. Itu namanya emosi. Nah, kali ini kalian Bapak minta dulu berdiri sejenak. Kita akan melakukan peregangan melalui ice breaking. Ice breaking ya, ice breaking atau ice breaking. Ice breaking, Ya. Ingat ya, ingat kata-katanya. Kita hitung tangan, ini tangan kanan. Jangan tangan kiri ya. Tangan kanan semua. Hati-hati kena Bapak ya. Oke, tangan kanan ya. Atas, tengah, bawah. Keramnya, tangan kiri, atas, tengah, bawah. Oke, ini pakai hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bapak ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat, ucapan Bapak bukan gerakan Bapak. Paham? Oke, paham ya? Oke. Jangan lihat gerakan Bapak, tapi lihatlah ucapan Bapak. Oke. 1. Oke, konsentrasi. Masih ingat kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hitungan sampai 6. Konsentrasi. Lihat suara Bapak bukan gerakan Bapak. 6. Oke, sekali lagi ya. 4. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum kita masuk ke layanan selanjutnya, Bapak akan mengasih kalian sebuah tayangan yang pastinya bukan tayangan Korea. Tayangan tentang emosi. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan pencitraan Dudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Yang rasa saldo bertambah. Dudi buka sosmed sekalian. Baca postingan dinyirin tim sepak bola dia ya. Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar dosen berhalangan hadir. Dudi pun melipir ke kantin Pak Oir. Di kantin, Dudi antri. Ternyata ada Susi, ngecehan Dudi. Dengan heroik, Dudi mentraktir Susi.
tarik nafas sambil mengamati. Upi nggak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Upi mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Oke, terima kasih. Nah, dapat lah ya apa yang dimaksud dengan emosi tadi. Kita sering terjadi itu di dalam kehidupan kita. Suatu hari kadang kita gembira, kadang kita sedih dengan ya perilaku yang kita lihat yang pastinya. Nah, kalian tahu tak emoji? Tahu. Tahu ya. Jadi Bapak akan kasih kalian emoji sebelum masuk ke selanjutnya, tayangan selanjutnya. Nah, di sini Bapak akan membagikan sesuai dengan video yang tadi. Ada positif, ada negatif. Nah, di sini Bapak ada sudah buat emoji positif dan emoji negatif. Kalian akan coba peragakan dari apa yang kalian dapat dari emoji. Ya, jadi Bapak akan hitung. Jadi hitungannya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ingat ya, 11, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 11 pasangannya 1, 10 pasangannya 2. Bapak akan menyebutkan sampai 5 saja. Kalau 1 berarti 11 juga tunjuk tangan. Siapa yang duluan maka akan dapat emoji positif. Yang tidak dapat maka akan mendapatkan emoji negatif. Dan kalian nanti akan praktikkan apa yang kalian dapat. Paham? Paham ya? Ingat, 1. Oke. Tadi yang tunjuk tangan siapa duluan? Oke. Dapat energi positif. Kalian pilih yang mana? Oke. Indah dapat energi positif. Kecewa ya. Oke. Selanjutnya 2. Ayo, bingung Bapak nih mana duluan itu ini. Oke. Dari Gina ya dulu. Oke. Oke. 3. Oke. Duluan memang dari sana yang lebih cepat. Oke. 4. Oke. Oke. Terakhir 5. Jadi coba kalian lihat emoji itu dan kalian praktekkan dalam kehidupan. Anggaplah ini sebuah ruangan di mana kalian berjumpa seorang kawan ya yang lagi memiliki masalah. Jadi kalian peragakan emoji yang ada di situ dengan siswa tersebut. Paham ya? Bisa? Jadi Bapak ulangi lagi. Misalkan ada teman kalian lagi marah nih, ya, lagi marah, ya. Lepas itu kalian mendapatkan emoji misalkan sedih. Gimana praktik kalian di depan orang itu?
emoji sedihnya. Kalau senyum, gimana praktik di depan orang itu, ya, senyumnya. Nah, kalau sedih, depan sedih. Ketawa gitu. Paham ya? Paham ya? Ada pertanyaan? Ada ya? Oke. Ya, sesuai dengan emoji itu. Oke. Nah, siapa yang mau duluan ini? Yang pertama. Dayat, tadi nomor 1 ya. Nah, coba dapat emoji apa? Percaya diri. Oh, percaya diri. Anggap ini ada kawan. Macam Ada kawan yang sedih kan? ya, lagi sedih. Gak usah sedih. Lu bisa kok melewati semua dengan masalah-masalah ini. Oke, terima kasih. Oke, Bapak minta yang masih sama. Tadi yang positif. Ya. Sekarang di antara yang memiliki emoji negatif, siapa yang mau memperagakan? Emoji negatif itu dia tulisan siapa? Iya, sesuai dengan emoji di situ. Ya, memperagakan. Seperti macam tadi Dayat. Nah, terserah mau ngomong boleh. Hah? Ekspresi. Ekspresi itu bisa raut wajah, bisa dia berbicara, ya. Oke, coba. Ini. Tepuk tangan dulu. Dapat emoji apa? Marah ya? Nah, coba. Ini seandainya ada teman kamu yang lagi masalah sama dengan pacarnya mungkin. Nah, ini di depannya. Gimana posisi kamu? Hah? Terserah, ibaratkan aja. Oke, terima kasih untuk orang orang kita semua. Oke, kalian mungkin bertanya-tanya daripada emoji itu sendiri. Nah, sebelumnya Bapak sudah membicarakan apa saja tentang emoji itu. Emosi itu terbagi menjadi 2. Bisa dibaca? Nah, siapa yang bisa menolong Bapak membacakan? Oke, Ibu Enda. Kurang jelas ya. Jelas. Oke. Mengenali jenis-jenis emosi dan penyebabnya. Emosi positif ada senang, bahagia, cinta, syukur, dan harapan. Emosi negatif, sedih, marah, takut, kecewa, dan cemas. Penyebab emosi, pengalaman, ancaman atau bahaya, kehilangan, dan interaksi sosial. Oke, kalau kita di antara 4 hal ini, yang mana positif, yang mana negatif menurut kalian? Yang negatif dulu, yang negatif. Ancaman. Ancaman satu lagi. Kehilangan. Kehilangan, benar sekali. Yang positif, pengalaman, Interaksi sama sosial. interaksi sosial. Benar tak itu yang terjadi selama ini kita lakukan? Benar. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, ini ada berbagai cara untuk mengatasi baik itu dalam keadaan sedih maupun keadaan gembira, positif maupun negatif. Nah, ini seperti kulkas tadi, benar tak? Benar. Terlampau gembira itu pun tak boleh, betul? Betul. Nanti disangkakan orang gila, benar tak? Benar. Nah, orang gila tuh ketawa terus, ya termasuk harus ditekan, kan jangan seperti termometer dia harus ke atas, jangan terlampau ke atas betul, ke bawah jangan terlampau ke bawah betul, dia harus stabil, ya. Dan ini cara menstabilkan daripada positif emosi dan negatif tadi. Nah, siapa yang bisa bantu Bapak ini? Tekniknya, salah satunya. Atau gini, nah, coba kalian duduk posisi dalam keadaan sedekap. Ya, oke. Tarik nafas, buang, tarik nafas, tahan, buang.
coba di dalam kita, pikiran kita lagi ada masalah. Oke? Renungkan ada masalah di dalam pikiran kita. Sudah? Oke, kalau sudah, coba tarik nafas. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Ya, itu salah satu teknik bagaimana cara kita mengelolakan nafas masuk tubuh. Oke. Lepas itu termasuk jeda. Tadi terakhir ya, sebelum ada masalah membayangkan tadi Bapak berbicara di awal, itu Bapak kasih jeda ya. Iya, Pak. Tarik nafas, tahan, buang. Itu salah satu jeda. Ya. Itu salah satu teknik untuk mengendalikan stabilizer tingkat emosi tadi. Nah, bukan hanya menghirup udara saja, tetapi mengubah pola pikir. Nah, salah satunya terima emosi. Ya, bisa dibaca Dina, terima emosi. Bisa. Oke, coba. Terima emosi itu sama terima perasaan tidak enak yang muncul tanpa mencoba menolaknya dan pikirkan cara untuk merasa lebih baik. Oke, bisa dijelaskan? Siapa yang mau menjelaskan? Mengikhlaskan, Pak. Ya, benar. Simple gitu. Mengikhlaskan, ya. Jadi setiap ada permasalahan, terutama yang negatif, mengikhlaskan. Caranya seperti apa? Itu tadi. Kita jangan posisi kita sangat rendah tadi, seperti termometer tadi, rendah terlampau rendah betul. Diangkat sedikit, Ingat orang-orang yang di sekeliling kita. Bahwasanya bukan hanya kita yang memiliki masalah, benar tak? Nah, Setiap orang pasti memiliki masalah dan masalahnya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Oke, paham ya? Selanjutnya, siapa yang mau bantu Bapak? Mencari dukungan, ya, mencari dukungan. Maksudnya apa sih? Cari teman kita. Ya, benar. Mencari teman curhat. Selain mencari teman curhat, Orang yang bisa berkonsultasi dengan guru BK. Oke, atau orang yang dipercaya. Tadi orang yang bisa juga. orang yang dipercaya juga ya. Oke, terima kasih. Memang kita butuh dengan teman-teman, orang yang di sekeliling kita. Tapi yang sepaham dengan kita, yang tahu dan mengerti akan kita. Ya. Selanjutnya, nah, coba Indah baca. Menerapkan strategi pengelolaan emosi dalam kehidupan sekolah dan pribadi, melibatkan kesadaran diri, teknik menenangkan diri, dan mengubah cara pandang. Di Oke. sekolah, ini dapat diwujudkan melalui diskusi perasaan, kegiatan kolaboratif, dan menciptakan lingkungan yang nyaman. Dalam kehidupan pribadi, kuncinya adalah mengelola pikiran negatif, menghindari pemicu emosi, dan melakukan aktivitas menyenangkan seperti berolahraga atau menulis jurnal. Oke, terima kasih. Nah, di sini ada yang bilang mengubah cara pandang. Coba jelaskan juga. Ya. Mengubah cara pandang tuh ada yang cara pandang positif sama negatif. Misalnya di sekolah tuh kita kan banyak siswa yang bolos atau yang sering tidur di kelas. Kalau misalnya cara pandang positif, misalnya kayak biarlah kasihan orang ini kayaknya tekanan mental atau lagi kecapean makanya dia tidur. Sedangkan kalau misalnya negatifnya tuh ya biarinlah kayak dia memang malas gitu. Iya, benar. Terima kasih tepuk tangan. Jadi tadi kalau ada emojinya tentang marah, ya berkaitan yang di awal tadi, ada orang rekan yang dekat dengan kita, yang butuh kita, ya dia lagi marah nih, dan kita pun lagi marah. Dalam keadaan emoji ini kira-kira tepat tak? Marah ini sesama marah? Tidak. Seharusnya marah dengan Tenang Pak, senang. Senang saya. senang. Ini Ya.
Ada senang lagi, ya. Ada tenang, ada sayang, dan harus terakhir percaya diri. Karena kalau tidak percaya diri nanti akan malu, ya, akan malu. Nah, terima kasih Indah ya. Iya, Kak. Oke, selanjutnya untuk membangun pola pikir yang sehat, ya, karena murid-murid semua mau menjelang lulus, ya, berapa bulan lagi tidak lama, dan untuk mengubah dan mengendalikannya harus diubah cara berpikirnya, ya. Jadi usahakan kita butuh teman, ya, yang sesuai dengan pikiran kita. Ada kita, ada dia, ya. Jangan habis sepat bungkus dibuang, betul gitu? Habis sepat bungkus dibuang atau habis pisang sepat dibuang? Nah, seperti kacang lupa kulit. Dan kita harus sering berkolaborasi, ya, baik positif maupun negatif. Nah, selain daripada untuk ubah cara pikir kita pun harus mempraktikkan kebiasaan positif. Yang emoji tadi negatif kita ubah dengan positif. Apapun permasalahan kita seperti termometer tadi, ya. Turun ke bawah positif, jangan terlampau bawah. Kalau atas pun jangan terlampau stabil aja, ya. Jadi untuk apa stabil itu? Supaya bisa pertama meningkatkan kepercayaan diri. Nah, ketika kepercayaan diri kita muncul, maka sesuatu yang akan kita hadapi itu terasa aman, ya, baik diri kita dan orang lain yang mendengarkan kita, ya. Setelah itu harus tersenyum, tertawa, tersenyum, tertawa, jangan terbahak. Kalau terbahak itu seperti apa? Tersenyum, nampak gigi sedikit saja, ya. Tapi usahakan pakailah odol gigi. Jangan tak pakai odol gigi yang sakit gigi. Nah, seringlah pakai Pepsodent, ya, dengan senyum. Selanjutnya, terapkan gaya hidup sehat. Siapa yang berpendapat ini? Oke. Dengan olahraga supaya apa? Biar emosi dia tuh bisa berkurang. Emosi bisa berkurang. Emang benar? Oke. Selain daripada menghilangkan emosi, Tidur yang cukup. tidur yang cukup. Nah, anak-anak, kalau kita tidur dalam 24 jam, berapa jam yang harus kita tidur? 8 sampai 9 jam. Iya. 8 Sampai 9 jam. 9 jam. 7 Sampai rentang 9 7 sampai 9 jam. jam. Betul. Rentang 7 ya sampai 9 jam. Bisa dia awali dengan 7 jam, bisa diawali dengan 8 jam dan intinya 9 jam. Tidak boleh lebih daripada 9 jam. Tapi usahakan kalau misalkan tidur malam, berapa jam berapa kita harus tidur? Iya benar, habis sholat isya ya. Muslim. Oke, terima kasih. Ya, sebelum kita mengakhiri daripada pelayanan pada siang kali ini, siapa ingin berkomentar hasil daripada pelayanan ini? Apa yang dapat kalian jadikan sebagai perbekalan setelah pulang daripada ruangan ini? Siapa yang ingin berpendapat? Ya. Oke, jadi jika saya emosi, mungkin saya melakukan aktivitas-aktivitas yang positif seperti menjurnal, menulis, atau menuangkan isi hati saya dalam bentuk tulisan. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Selain itu,
Selain itu, Ya Pak, ya, Gina. Silakan. mungkin saya tuh bisa lebih ke berolahraga atau beribadah Pak. Ya, beribadah dan berolahraga. Berolahraga. Tidur Oke. dengan cukup, Pak. Tidur dengan Ya. cukup. Jangan lupa sering senyum. Iya. Oke. Dan apa dampak kalian ya setelah kalian keluar dari sini, dan apa yang akan ingin kalian lakukan intinya setelah keluar daripada ruangan BK ini? Siapa yang ingin berpendapat? Menghentikan ego sendiri. Iya, tidak mementingkan ego Sendiri. Selain daripada menahan emosi kita dengan berupa ego tadi apa? Selain itu ada berpendapat menahan emosi, salah satunya meningkatkan aktivitas dengan berupa beribadah, berolahraga, tersenyum, ya, tidur yang cukup, ubah pola pikir kita, ya. Selain daripada itu, yang jelas kita tahu bahwa kita masih muda dan terus berkarya, ya, supaya untuk mendapat tujuan nantinya harus apa? Harus apa? Kalau kita ingin mendapat tujuan, kita harus apa? Berusaha. Ya, berusaha. Jangan ada malas. Kalau sudah malas pasti timbul timbul emosi yang ada apa? Sedih. Apalagi? Ya. Kesal. Dampak positifnya kita harus timbulkan pikiran yang bersih dalam hidup kita. Paham sampai di sini anak-anak? Oke, terima kasih atas waktu Anda. Silakan Anda pulang ke kelasnya masing-masing. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demikian video pengibasan saya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bisa bermanfaat bagi para permisa semua. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.